Ditertawakan suami dan pelakor karena tak ada di daftar tamu. Satu telepon buat mereka diam membeku. Dinding-dinding di rumah minimalis mewah itu bagaikan menyimpan rahasia. Di luar, rumah ini adalah lambang kesuksesan pasangan muda, sebuah kastil impian yang dibangun di atas fondasi cinta. Atau setidaknya, itulah yang selalu dicoba yakinkan oleh Fitri pada dirinya sendiri. Namun, di dalam, rumah itu terasa seperti peti es yang dihiasi bunga. Fitri Anggraini, sang pemilik, bergerak dengan kelembutan yang kontras dengan pikiran secepat kilat yang berkelebat di benaknya. Usianya menginjak kepala 3, tetapi aura yang ia pancarkan masih selembut embun pagi. Ia bukanlah wanita yang suka menjadi pusat perhatian, ia lebih suka menjadi penyusun strategi di balik tirai. Kecerdasannya, yang sebenarnya berada beberapa tingkat di atas rata laki, selalu ia sembunyikan dengan sikap merendah, ibarat pedang tajam yang tersimpan rapi dalam sarung beludru. Ia bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengurus kebutuhan suaminya, Ricky, dan seringkali tampak seperti air yang mengalir tenang, tidak mudah terusik. Padahal di kedalaman hatinya, ia sudah lama merasakan turbulensi yang luar biasa. Malam itu, aroma sup asparagus kesukaan suaminya yang hangat seharusnya bisa mengisi ruang makan, tetapi ia hanya berhasil menutupi hawa dingin yang telah lama bersarang di rumah itu. Piring-piring sudah tersaji sempurna, tetapi Fitri tahu, kehadirannya yang paling sempurna pun tak lagi mampu menahan hati suaminya untuk berlama-lama bersamanya. Pukul 8 malam. Fitri baru saja selesai menata meja makan ketika ponsel suaminya berdering di ruang kerja. Ricky sedang mandi. Fitri melirik ponsel itu, layar terang menampilkan nama, Nila, manajer proyek, disertai banyak emoji hati yang tak biasa. Jantung Fitri sekejap terasa ditarik ke dasar sumur. Itu adalah rasa sakit yang familiar, tusukan kecil yang sudah ia rasakan berkali-kali, tetapi selalu ia abaikan demi menjaga sisa-sisa kedamaian yang semu. Fitri segera mengambil handuk kering yang sudah ia siapkan di atas ranjang. Tak lama, Ricky keluar dari kamar mandi. Ricky Firmansyah adalah sosok pengusaha yang sedang naik daun di bidang teknologi finansial. Usianya 2 tahun lebih tua dari Fitri. Wajahnya tampan, dengan sorot mata tajam yang kini lebih sering dihiasi kilauan kesombongan. Ia adalah pria yang haus akan pujian dan ambisi. Ricky melihat Fitri bukan lagi sebagai rekan hidup, melainkan sebagai hiasan, sebuah perabot mahal yang melengkapi citra suksesnya di mata publik. Ia tidak tahu bahwa hiasan itu memiliki akar yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Ponselmu berdering, RI, ujar Fitri, menyodorkan handuk tanpa menyinggung nama penelepon. Ricky segera meraih ponselnya. Wajahnya seketika berubah tegang saat melihat notifikasi dari Nila yang sempat terlewat. Ia menjauh, berjalan ke balkon. Halo? Ya, aku baru selesai. Oh, perfect. Aku tahu kita bisa. Ide brilianmu itu memang emas, Nil, benar-benar penentu. Ricky berbicara dengan suara bersemangat yang sudah lama tak didengar Fitri. Ada keintiman yang tak terucap dalam jeda napasnya, keintiman yang membuat Fitri merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Fitri berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat. Devan, malam ini aku masak sup kesukaanmu. Kamu pulang terlambat lagi? Tanyanya lembut, sebuah pertanyaan retoris yang menyimpan harapan kecil. Ricky menoleh, raut wajahnya berubah jengkel karena terinterupsi. Ia berbisik ke telepon, tunggu sebentar, lalu menatap Fitri dengan tatapan yang dingin, seolah Fitri adalah lalat yang mengganggu perjamuan. Jangan berlebihan, Vi. Aku sibuk. Proyek ini jutaan nilainya. Kamu tak akan mengerti, jawab Ricky datar, nadanya seperti mengayunkan palu yang menghancurkan harapan Fitri. Dan jangan panggil aku Devan saat aku sedang serius. Aku sedang mengurus sesuatu yang berharga, bukan hal remeh-temeh. Devan? Oh, maaf, saya salah sebut nama. Saya lupa kalau nama suaminya sudah diubah jadi Ricky. Maaf, Ricky, koreksi Fitri, suaranya tetap tenang seperti permukaan danau, tapi aku hanya menanyakan waktu makan. Sudah hampir jam 9. Kamu belum makan dari sore, kan? Aku sudah makan snack di kantor. Kamu makan saja duluan, kata Ricky acuh, kembali fokus pada panggilan.
Ia kembali berbicara dengan Nila, menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit, sengaja agar Fitri merasa bodoh dan tidak mengerti. Fitri kembali ke ruang makan, sup asparagus itu kini terasa tawar di lidahnya. Ia hanya duduk, tak menyentuh makanannya, sementara suara Ricky dan Nila dari balkon terdengar sayup-sayup, membahas strategi dan perayaan besar yang akan datang. Nila Pratiwi, yang baru diperkenalkan sebagai manajer proyek, sebenarnya adalah asisten pribadi Ricky yang sangat ambisius dan, belakangan ini, sangat lengket seperti lintah. Usia Nila lebih muda dari Fitri. Nila memiliki wajah yang pintar merayu dan sifat serigala berbulu domba. Ia tahu persis bagaimana memanipulasi Ricky, memompa ego suaminya hingga setinggi langit, memberinya pujian yang Fitri tak pernah berikan karena Fitri melihat Ricky apa adanya, bukan yang Ricky ingin lihat. Di mata Nila, Fitri adalah batu sandungan yang harus disingkirkan dari daftar kekayaan Ricky. Fitri mengambil tas tangannya yang tergeletak di sofa. Ia membuka dompet dan menemukan lipatan kertas yang ia temukan 2 hari lalu di saku jas Ricky. Itu adalah struk pembelian kalung berlian mahal dari butik terkemuka, dengan nilai fantastis. Fitri ingat Ricky memberinya kalung serupa, tetapi jauh lebih kecil, saat ulang tahun mereka tahun lalu. Ia menelusuri tanggal pembelian di struk itu, hari ini. Fitri tidak menangis. Air mata sudah terlalu mahal untuk ditumpahkan demi pria yang sudah menjadi tanah gersang. Ia justru merasakan gelombang kesadaran yang dingin dan tegas. Ia bukan wanita yang akan berteriak atau melabrak. Ia adalah wanita yang akan menyiapkan jebakan dengan senyap. Ia kembali ke dapur, mengambil pisau buah, dan mulai mengupas apel. Tiba-tiba, ia berbalik ke arah kamar, tempat Ricky masih asyik berbicara di balkon. "Ricky," panggil Fitri, kali ini suaranya sedikit lebih keras, memecah keheningan di antara jeda percakapan bisnis Ricky. Ricky melirik kesal. "Apa lagi, Fitri? Bisakah kamu tidak mengganggu sebentar saja?" Fitri berjalan mendekati suaminya, menyodorkan ponselnya. Layarnya menampilkan email yang baru ia buka, sebuah draft perjanjian kerjasama dengan perusahaan teknologi multinasional yang sangat besar di Asia. "Proyekku yang aku kerjakan selama 6 bulan ini, proyek Alpha," kata Fitri dengan senyum tipis, "tadi baru saja disetujui. Kontraknya 10 digit. Aku harus terbang ke Tokyo besok lusa untuk penandatanganan." Ricky tertawa terbahak-bahak, tawa yang meremehkan, tawa yang penuh racun penghinaan. "Kamu ini ada-ada saja, Vi. Kamu kira kamu siapa? Kamu kan hanya ibu rumah tangga, pekerjaanmu cuma mengurus rumah. 10 digit? Itu uang mainanmu? Sudah, jangan halu. Fokus saja pada supmu yang sebentar lagi dingin itu." "Oh ya?" Ricky mematikan teleponnya sejenak, wajahnya menunjukkan perubahan sikap yang tiba-tiba. "Aku lupa. Besok malam ada pesta perayaan keberhasilan saham perusahaanku naik drastis. Kamu datang, ya? Sebagai istriku. Jangan pakai baju yang aneh-aneh. Jangan buat aku malu." Fitri mengangguk, senyum tipisnya tak goyah. "Tentu, Ricky. Aku akan datang." Fitri lalu berjalan kembali ke ruang tengah, lalu mengambil ponselnya. Kali ini, ia menghubungi nomor yang berbeda, sebuah nomor privat yang tersimpan di bawah nama samaran, Florist. "Pak Surya, ini saya." "Ya, proyek pribadi, sudah berhasil disetujui, jauh lebih besar dari perkiraan awal. Semua data undercover sudah lengkap, termasuk pergerakan dana di PT Ricky Jaya Sekuritas. Tolong siapkan dokumen A3 urgent untuk malam besok. Saya mau perayaan itu jadi panggung penutup yang tak terlupakan. Pastikan semuanya ready sesuai jadwal, saya mau lihat seberapa jauh mereka berani bermain." Fitri berbicara dengan nada yang dingin, terukur, dan penuh wibawa, jauh berbeda dari Fitri si ibu rumah tangga yang lembut. Malam itu, sarung beludru telah dibuka, dan pedang tajam di dalamnya mulai memantulkan cahaya yang menakutkan. Ricky di balkon sama sekali tidak mendengar pembicaraan itu, terlalu sibuk membalas pesan Nila. Fitri kembali memandangi struk pembelian kalung itu. Kali ini, ia tidak merasakan sakit. Yang ada hanyalah tekad baja. Ricky sudah menggali kuburnya sendiri, dan Fitri, si wanita yang ia anggap tak bernilai, hanya akan membantu menutupinya. Ia tahu,
Perayaan malam esok adalah puncak dari pengkhianatan Ricky, mungkin saat Ricky berencana menceraikannya. Tapi Ricky tidak tahu, perayaan itu juga akan menjadi titik nol bagi kehancurannya. Pagi merangkak masuk melalui celah gorden kamar utama, cahayanya terasa dingin, seolah tak mampu menghangatkan ranjang yang sudah lama kehilangan kehangatannya. Hari ini seharusnya menjadi hari perayaan, hari jadi pernikahan Fitri dan Ricky yang kelima. Namun, di hati Fitri, hari itu terasa seperti tanggal kadaluarsa sebuah janji. Fitri bangun lebih dulu. Ia menoleh ke samping, Ricky masih tertidur pulas, ponselnya tergeletak tidak jauh dari bantal. Ricky tidur layaknya bayi yang baru saja menghabiskan susu beracun, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kebusukan di dalam. Fitri bangkit, tak ada lagi hasrat untuk menatap wajah suaminya. Di dapur, ia menyiapkan sarapan yang lengkap, meskipun ia tahu Ricky hanya akan memakan roti bakar sambil terburu-buru. Ia membayangkan 5 tahun lalu, Ricky akan melompat dari ranjang, memeluknya dari belakang, dan mengucapkan janji-janji manis yang kini hanya tersisa menjadi buih di lautan ingatan. Ricky keluar dari kamar, bukan dengan senyum hangat seorang suami di hari istimewa, melainkan dengan raut wajah pengusaha yang dikejar tenggat waktu. Matanya langsung tertuju pada ponsel, bukan pada Fitri. Pagi, sapa Fitri, mencoba melempar umpan terakhir ke laut yang membeku. Pagi, jawab Ricky singkat, bahkan tanpa menoleh. Ia duduk di meja makan, mengambil sepotong roti, dan mulai menggeser layar ponselnya. Fitri bisa merasakan aroma parfum nila yang sedikit tertinggal di baju yang baru Ricky kenakan. Fitri meletakkan sebuket kecil bunga lili putih di samping piring Ricky. Aku tadi sempat ambil dari taman. Selamat hari jadi pernikahan kita yang kelima, Ricky. Ricky berhenti mengunyah. Ia memandang bunga itu dengan pandangan hampa, lalu beralih menatap Fitri, seperti sedang menyadari sesuatu yang sangat merepotkan. Ekspresinya bukan terkejut, melainkan terpaksa. Astaga, Fitri. Aku benar-benar lupa soal itu. Otakku penuh dengan angka dan deadline besar, ujar Ricky, tanpa ada nada penyesalan yang tulus. Ia meletakkan roti itu dan menghela napas panjang, seolah Fitrilah yang menyebabkan masalah ini. Maafkan aku, ya? Kamu tahu kan, aku sedang di puncak badai bisnis. Ini kan penentu masa depan kita berdua. Kita akan jadi orang kaya raya, Vi. Aku akan melunasi hutang perusahaan yang selama ini. Ah, sudahlah, kamu tak perlu pusing soal hutang. Ricky menghentikan kalimatnya tentang hutang, sedikit gelagapan. Fitri hanya tersenyum maklum. Senyum yang disiapkan khusus untuk menutupi rasa sakit yang menggerogoti. Tidak apa-apa, Ricky. Aku mengerti. 5 tahun, itu bukan waktu yang sebentar, bukan? Ricky meraih tangan Fitri, tatapannya terlalu manis, membuat Fitri mual. Ia mencium punggung tangan Fitri dengan cepat, ciuman yang terasa seperti cap harga, bukan ciuman cinta. Tentu saja, kamu yang paling mengerti aku. Lagi pula, perayaan pernikahan bisa kita rayakan kapan saja, kan? Malam ini, kita rayakan yang lebih besar dan penting, kata Ricky, mengambil sebuah amplop mewah berwarna perak dari tas kerjanya. Ini, undangan, pesta perayaan kenaikan saham perusahaan. Kamu harus datang. Ini lebih bergengsi daripada makan malam berdua di restoran sepi. Kamu akan bertemu dengan klien-klien besar, para investor. Ini kesempatanmu untuk melihat suamimu di puncak kejayaan. Ricky menyerahkan amplop itu, tangannya langsung kembali menggeser layar ponsel. Fitri menerima undangan itu. Ia membuka amplop tebal itu dengan hati-hati. Undangan untuk 1 orang, atas nama Mr. Ricky Firmansyah dan pendamping, tanpa menyebut namanya. Di balik kelegaan karena diundang, Fitri mencium aroma samar penolakan yang sengaja dibungkus rapi. Pendamping? Kenapa tidak ada namaku di sini, Ricky? Tanya Fitri, menjaga nadanya tetap datar. Ricky melambaikan tangan, meremehkan. Formalitas, Fitri. Formalitas. Kamu tidak akan mengerti prosedur perusahaan. Lagi pula, kamu kan istriku. Siapa lagi pendampingku kalau bukan kamu? Jangan membuat hal sepele menjadi rumit. Baiklah, Fitri mengangguk. Kalau begitu aku harus dandan seperti apa? Jangan sampai aku membuatmu malu.
Ricky memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan kritis, seolah sedang menilai sebuah properti tua. Pakai saja gaun yang pantas. Tapi jangan yang terlalu mencolok. Pesta ini adalah tentang perusahaan, bukan tentang fashion show istri direktur. Jangan berlebihan. Aku harus cepat. Nila sudah menunggu. Ricky berdiri, buru-buru menyambar tas kerjanya. Nila lagi? Tanya Fitri, tidak berniat menyembunyikan nada sindiran kecilnya. Dia adalah asisten andalanku, Fitri. Dia tangan kananku dalam proyek ini. Tanpa Nila, sahamku tidak akan melesat. Kamu tahu, dia itu otak emas di balik semua ini. Ricky memuji Nila tanpa batas. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia baru saja menghina peran istrinya sendiri, yang ia anggap tak akan mengerti. Aku mengerti, sahut Fitri, menahan diri untuk tidak mengatakan, ya, otak emas yang kamu bayar dengan kalung berlian yang struknya ada di tanganku ini. Bagus. Aku pergi. Sampai nanti malam. Ricky langsung menghilang di balik pintu, meninggalkan Fitri sendirian di ruang makan yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Fitri duduk kembali. Bunga lili putih itu seolah menertawakan kebodohan dan kesabaran Fitri selama ini. Ia membuka laci meja rias di kamar. Di dalamnya, ia menyimpan struk pembelian kalung mahal itu. Ia mengeluarkan struk itu. Di sana tertera tanggal hari ini. Ia yakin, kalung itu akan melingkari leher Nila malam ini, bukan dirinya. Fitri kemudian mengeluarkan ponselnya lagi. Ia membuka galeri foto. Bukan foto selfie atau foto pernikahan yang ia lihat, melainkan foto tangkapan layar dari sebuah berkas legal. Itu adalah berkas perusahaan investasi multinasional, PT Anggraini Capital. Fitri adalah pendirinya, pemegang saham tunggal. Ia sengaja menggunakan nama belakangnya yang jarang dipakai agar tidak terdeteksi oleh siapapun, termasuk Ricky yang terlalu sibuk melihat ke atas hingga lupa melihat ke samping. Fitri berdiri. Ia berjalan menuju ruang kerja Ricky yang berantakan. Ia mencari-cari sesuatu, bukan karena cemburu, melainkan karena ia mencari bukti hukum yang kuat untuk memutus semua akar ketergantungannya pada Ricky. Di tumpukan map yang berantakan, ia menemukan sebuah memorandum yang ditandatangani Ricky. Isinya adalah perjanjian pra-perceraian yang menyatakan bahwa Fitri hanya berhak atas properti tempat tinggal dan tunjangan yang sangat minim, sementara semua aset perusahaan dan rekening bisnis adalah milik Ricky sepenuhnya. Dokumen itu sudah disiapkan dan tinggal menunggu tanda tangan Fitri. Wajah Fitri kini tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan berubah menjadi ekspresi keras seperti batu granit. Jadi ini rencana besarmu, Ricky? Menghina di depan umum dan kemudian menceraikan dengan tangan kosong. Bisik Fitri pada dirinya sendiri, tanpa sedikit pun gemetar. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto berkas itu. Perjanjian itu adalah jackpot yang ia butuhkan. Itu membuktikan niat jahat dan pengkhianatan terencana. Setelah memotret berkas itu, Fitri segera menghubungi nomor Pak Surya. Pak Surya, saya sudah melihat rencananya. Semuanya sudah sesuai dengan dugaan kita. Ricky sudah menyiapkan berkas perceraian dan berencana mempermalukan saya malam ini. Suara Pak Surya dari seberang terdengar tegas. Semua persiapan sudah 100%, Nyonya Fitri. Semua aset PT Ricky Jaya Sekuritas sudah di bawah pengawasan ketat tim kami, siap dibekukan dalam satu kali klik. Saya juga sudah menyiapkan video conference dengan Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Internasional, perusahaan klien terbesar Ricky. Mereka ingin memastikan siapa yang sebenarnya mereka ajak bekerja sama. Bagus, Fitri membalas, suaranya mengandung janji dan ancaman yang sama kuatnya. Pastikan semua orang yang hadir di pesta nanti, terutama para petinggi, akan mendengar telepon saya dengan jelas. Buatlah ini menjadi pertunjukan abad ini. Fitri mematikan telepon, rasa sakit hatinya kini bertransformasi menjadi amunisi. Ia menutup kembali laci Ricky, meninggalkan semuanya seolah tak tersentuh. Ia berjalan ke kamar rias. Gaun-gaunnya memang sederhana, dipilih agar tidak mencolok seperti permintaan Ricky. Tapi Fitri tahu, malam ini ia tidak butuh gaun mewah. Ia hanya butuh wibawa dan kekuasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia mengambil kotak perhiasan kecil dari brankasnya. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah chip memori kecil dan sebuah kartu nama berlambang elit yang sangat rahasia.
Kartu nama itu bertuliskan, Fitri Anggraini, Chairwoman Anggraini Group. Fitri tersenyum di depan cermin. Senyumnya kini mematikan. Kamu ingin aku tidak berlebihan, Ricky? Baiklah. Aku akan datang sebagai diriku yang sebenarnya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa kamu baru saja menertawakan naga yang sedang menyamar menjadi kadal. Malam pesta itu akan menjadi palu godam yang menghantam ego Ricky hingga hancur berkeping-keping. Dan Fitri sudah siap untuk menjadi sang pengeksekusi. Setelah Ricky meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, meninggalkan aroma parfum Nila dan janji palsu, rumah itu kembali sunyi. Namun, bagi Fitri, kesunyian itu kini terasa seperti medan perang yang siap dilalui, bukan lagi penjara. Surat perjanjian praperceraian yang ia temukan di laci Ricky, seolah menjadi pelatuk yang resmi mengakhiri sisa-sisa keraguannya. Fitri tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam drama. Air mata sudah mengering digantikan oleh api keadilan yang membakar. Ia duduk di meja kerjanya yang kecil. Meja yang selama ini hanya digunakan untuk mencatat kebutuhan rumah tangga dan resep masakan. Meja yang tak pernah disadari Ricky bahwa di sanalah Fitri mengendalikan gurita bisnisnya. Ia mengeluarkan laptop pribadinya, yang selalu ia sembunyikan di balik tumpukan buku memasak. Layar monitor itu memancarkan cahaya biru, menampilkan grafik saham yang fluktuatif, namun di satu bagian, menunjukkan angka kepemilikan yang solid atas nama Anggraini Capital. Ia adalah pembuat ombak, sementara Ricky hanya menikmati buihnya. Fitri mengecek kembali semua data keuangan PT Ricky Jaya Sekuritas. Pak Surya, pastikan semua server cadangan sudah siap. Begitu saya memberikan isyarat, semua akses dana harus segera dibekukan, terutama rekening yang terhubung dengan investasi asing yang baru Ricky tarik laporannya hari ini. Saya tidak mau Rp1 pun lolos. Perintah Fitri melalui video call terenkripsi. Di layar, Pak Surya, seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, mengangguk. Pak Surya adalah CEO dari salah satu perusahaan holding Fitri, dan merupakan satu-satunya orang kepercayaan yang tahu identitas aslinya. Semuanya sesuai protokol, Nyonya Fitri. Kami menjamin tidak ada celah. Dan video conference dengan Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Internasional sudah diatur. Mereka akan standby untuk menyaksikan pertunjukan malam ini. Bagus, balas Fitri, senyumnya dingin. Bagaimana dengan kalung itu, Pak Surya? Apakah sudah Anda pastikan statusnya? Sudah kami cek, Nyonya. Kalung berlian yang struknya Anda kirimkan memang baru dibeli hari ini oleh Ricky. Kalung itu, menurut info internal, sama persis dengan yang akan dipakai Nila malam ini sebagai penghargaan karyawan terbaik, jelas Pak Surya. Fitri menghela napas, lebih karena memastikan kebodohan Ricky, bukan karena sakit hati. Penghargaan. Sungguh ironis. Baiklah, Pak Surya, malam ini saya akan mengirimkan sinyal melalui sebuah kode sandi. Ketika saya mengucapkan kata kontrak Alpha di telepon, itu berarti eksekusi harus dilakukan secepat kilat. Jangan ada penundaan. Siap, Nyonya. Semoga berhasil, tutup Pak Surya. Fitri mematikan laptop, menyembunyikannya kembali. Kini saatnya ia berfokus pada penyamaran terakhirnya. Ia harus tampil sebagai Fitri si istri polos yang Ricky kenal, tetapi dengan kecantikan yang tak terhindarkan agar kehinaan yang akan Ricky rasakan menjadi lebih menyakitkan. Ia memilih gaun sederhana berwarna navy tua. Gaun itu tidak mencolok, tetapi jatuh dengan sempurna di tubuhnya, menonjolkan keanggunan alaminya tanpa harus berteriak meminta perhatian. Ricky ingin ia tidak berlebihan, dan Fitri menuruti kemauan itu. Ia akan membiarkan inteligensinya yang berlebihan yang berbicara. Saat Fitri sedang merias diri di depan cermin, ponsel Ricky yang tertinggal di laci kamar kembali berdering. Nama Nila terpampang lagi. Fitri tidak berniat mengangkatnya, tetapi ia melihat ada notifikasi pesan masuk yang muncul tanpa harus membuka kunci. Nila, pesan terbaru. Sayang, aku sangat tidak sabar. Undangan untuk pendamping, itu sudah kuubah jadi namaku di menit terakhir. Kamu tidak akan percaya wajah cemas si Fitri tadi pagi. Dia mengira dia yang akan mendampingimu. Kita akan menertawakannya. Kan? Gaun dan kalung baruku sudah siap. Malam ini adalah permulaan kita. Jangan lupa bawa berkas perceraian itu. Pesan itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi,
Ia mengonfirmasi niat Ricky untuk mempermalukan Fitri di depan umum, dengan menghapus namanya dan menggantinya dengan Nila. Sekaligus menunjukkan betapa terburu-burunya Ricky ingin menyingkirkan Fitri. Di sisi lain, pesan itu memberikan Fitri senjata pamungkas. Bukti langsung bahwa Ricky dan Nila bersekongkol, lengkap dengan rincian kalung yang dibeli dengan uang Fitri sendiri. Fitri menarik napas panjang. Ia mengambil headset kecil tak terlihat yang biasa ia gunakan dalam rapat telekonferensi rahasianya, menyembunyikannya dengan apik di balik rambut panjangnya yang disanggul elegan. Headset itu terhubung langsung dengan saluran komunikasi aman Pak Surya. Ia ingin memastikan Ricky tidak hanya jatuh, tetapi terjun bebas ke jurang penghinaan. Pukul 7 malam. Fitri sudah siap. Ia turun ke ruang tamu, menunggu jemputan taksi online yang sudah ia pesan. Ricky sudah pergi duluan, tak sudi menjemput Fitri. Di ruang tengah, Fitri menemukan sehelai kartu kecil yang terjatuh dari saku jas Ricky yang sempat ia ambil dari kamar mandi. Itu adalah kartu nama sebuah firma hukum terkenal, tertulis nama seorang pengacara spesialis perceraian. Di belakang kartu itu, Ricky mencatat, "Pastikan semua aset perusahaan aman atas namaku. Janda itu hanya berhak atas rumah dan tunjangan minimal, sesuai yang sudah disepakati di draft perjanjian." Fitri mengambil kartu itu, melipatnya, dan menyimpannya di dalam dompet kecilnya. Kartu nama itu akan menjadi finishing touch untuk pertunjukannya. Ricky tidak sadar bahwa setiap langkah liciknya adalah sebuah umpan yang dimakan habis oleh Fitri. Terdengar klakson taksi di luar. Fitri berdiri tegak, membiarkan aura keanggunan dan kekuatan tersembunyinya keluar. Ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan selubung kepolosan yang selama 5 tahun ia kenakan. Di dalam taksi, Fitri memandang keluar jendela. Jalanan kota dipenuhi lampu-lampunya, tetapi di matanya, lampu-lampu itu adalah sorotan panggung yang menunggunya. "Tolong ke Grand Emerald Ballroom, Pak. Ada pesta perusahaan di sana," pinta Fitri kepada sopir taksi. "Wah, Nyonya mau ke pestanya PT Ricky Jaya Sekuritas. Ya? Itu perusahaan yang lagi naik daun, Nyonya. Direkturnya masih muda dan hebat sekali," kata sopir taksi itu dengan nada kagum. Fitri tersenyum kecil. "Begitukah, Pak? Hebat ya?" "Iya, Nyonya. Tapi kalau boleh jujur, saya dengar-dengar, yang membuat perusahaan itu benar-benar besar itu bukan direkturnya. Ada gosip di kalangan pengusaha kecil, katanya ada investor gelap, seorang wanita yang sangat pintar, dijuluki Ratu Midas, karena apapun yang disentuhnya jadi emas. Katanya, semua modal dan strategi jeniusnya berasal dari wanita itu, tapi dia tidak mau tampil. Hanya direktur yang disuruh tampil," cerita sopir taksi itu antusias. Mata Fitri sedikit melebar. Ia tidak menyangka gosip itu sudah menyebar hingga ke kalangan sopir taksi. Ia merasa tersentuh bahwa kerja kerasnya yang selama ini tersembunyi, ternyata diakui oleh pihak lain, meskipun Ricky menertawakannya. "Oh ya? Siapa nama wanita itu, Pak?" tanya Fitri, berpura-pura penasaran. "Namanya misterius, Nyonya, tapi inisialnya Eva." Fitri tersenyum tulus kali ini. Inisial Eva adalah Fitri Anggraini. Ia, sang Ratu Midas, kini sedang dalam perjalanan menuju perayaan yang dibuat untuk menertawakan dirinya. "Terima kasih atas ceritanya, Pak." "Menarik sekali," ujar Fitri. Saat taksi itu berbelok memasuki kawasan hotel mewah, jantung Fitri berdebar, bukan karena takut, melainkan karena gairah balas dendam yang terencana dengan sempurna. Ia sudah mengunci semua pintu keluar Ricky. Malam ini, drama yang sudah lama tersembunyi akan meledak di depan mata semua orang. Taksi yang membawa Fitri melaju pelan, membelah antrean mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di depan lobi Grand Emerald Ballroom. Tempat ini adalah istana gemerlap yang dipenuhi aura kesuksesan, disewa khusus oleh PT Ricky Jaya Sekuritas untuk merayakan lonjakan saham fantastis mereka. Lampu sorot berwarna emas dan perak menari-nari di fasad gedung, menyambut tamu-tamu VIP yang berdatangan. Fitri turun dari taksi. Gaun navy sederhananya, yang sengaja ia pilih agar tidak menarik perhatian berlebihan seperti permintaan Ricky, kini justru membuatnya terlihat menonjol di tengah kerumunan wanita-wanita lain yang berlomba mengenakan gaun paling mencolok. Ia tampak seperti bintang jatuh yang diselimuti ketenangan, kontras dengan hiruk-pikuk di sekitarnya. Fitri melangkah tegap menuju pintu masuk ballroom.
Di telinganya, headset kecil itu terasa dingin, tetapi memberikan rasa percaya diri yang membara. Langkahnya mantap, seperti ratu yang berjalan menuju tahtanya, bukan seperti istri yang diundang sebagai formalitas. Di depan pintu kaca besar, terdapat meja resepsionis yang dijaga oleh 2 orang usher berpakaian rapi, bertugas mencocokkan nama tamu dengan daftar undangan. Sebuah backdrop besar dengan logo perusahaan Ricky terpampang, seolah berteriak bangga tentang kekayaan dan pencapaiannya. Fitri mendekati meja resepsionis. Tiba-tiba, ia merasakan tatapan tajam dari dalam ballroom. Di panggung utama, tak jauh dari pintu masuk, Ricky sedang berdiri di samping Nila. Keduanya tertawa renyah, seolah-olah sedang berbagi lelucon paling lucu di dunia. Nila tampak sangat memukau malam itu, mengenakan gaun merah menyala yang berani, dan yang paling mencolok, melingkar indah di lehernya, adalah kalung berlian yang sama persis dengan yang ada di struk pembelian Ricky. Kalung itu berkilauan, menyinari wajah Nila, dan secara kejam mengumumkan pengkhianatan mereka di depan Fitri. Ricky melihat Fitri. Namun, alih-alih menyambut, Ricky justru memalingkan wajah dan berpura-pura sibuk mendengarkan Nila, yang kini berbisik ke telinganya sambil melirik Fitri dengan senyum penuh arti kemenangan. Sangat jelas, pikir Fitri. Nila sudah berhasil menggantikan namaku dan mereka sudah siap untuk menertawakanku. Fitri tidak gentar. Ia berjalan ke meja resepsionis dengan senyum yang dipoles sempurna. Selamat malam. Saya Fitri Anggraini, pendamping dari Bapak Ricky Firmansyah, ujar Fitri sopan kepada usher muda di balik meja. Usher itu, seorang pria dengan dasi kupu-kupu yang terlalu ketat, tersenyum ramah, tetapi matanya mulai mencari-cari di dalam daftar tamu yang ada di tablet digitalnya. Fitri bisa melihatnya men-scroll ke atas dan ke bawah. Maaf, Nyonya. Boleh saya lihat undangan Anda, atau saya cocokkan namanya? Tanya usher itu. Fitri menyerahkan undangan mewah berwarna perak yang diberikan Ricky pagi tadi. Usher itu memindai kartu itu, lalu alisnya berkerut. Di sini tertulis, Mr. Ricky Firmansyah dan pendamping. Kami harus mencocokkan nama pendamping di daftar tamu kami, Nyonya. Mohon tunggu sebentar. Usher itu kembali mencari nama, Fitri Anggraini, di tabletnya. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi bingung. Beberapa tamu yang baru datang di belakang Fitri mulai melirik ke arahnya. Maaf, Nyonya Fitri. Saya tidak menemukan nama Anda dalam daftar tamu VIP kami. Apakah mungkin Anda terlewat di daftar umum? Tapi pesta ini hanya untuk undangan VIP, kata usher itu, nada suaranya mulai terdengar tidak enak. Fitri tetap tenang, sekokoh karang yang dihantam ombak. Tidak mungkin. Saya sudah memastikan, saya adalah pendamping resmi Bapak Ricky Firmansyah. Coba Anda periksa di bawah nama Nila Pratiwi. Mungkin ia yang mencantumkan nama saya. Usher itu menuruti. Ia memeriksa nama Nila. Ah, ya. Nyonya Nila Pratiwi terdaftar di sini, Nyonya. Dan ia terdaftar sebagai pendamping khusus Bapak Ricky Firmansyah, bersama para dewan direksi lainnya. Tidak ada nama lain yang terhubung dengan Ricky, Nyonya. Mungkin ada kesalahan administrasi? Usher itu terdengar tulus meminta maaf, tetapi kata-katanya adalah pukulan telak yang disengaja Ricky dan Nila. Fitri merasakan mata semua orang kini tertuju padanya. Bisikan mulai merambat di antara tamu-tamu yang berdiri di dekat pintu, seperti rantai api yang menyebar cepat. Ricky, yang memang menunggu momen ini, berjalan turun dari panggung, didampingi Nila yang tersenyum penuh kemenangan dan memamerkan kalung berlian barunya. Ricky sengaja berjalan dengan langkah lebar, memastikan semua mata tertuju padanya. Ada apa ini ribut-ribut di pintu masuk? Kalian ini merusak suasana perayaan. Hardik Ricky. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. Ricky melihat ke arah Fitri, seolah baru menyadari kehadirannya. Ekspresinya berubah menjadi terkejut yang sangat dibuat-buat. Fitri, kamu di sini? Kenapa kamu tidak di rumah? Fitri memandang mata Ricky, mata yang dulu ia cintai, yang kini hanya memancarkan pantulan uang dan kekuasaan. Aku di sini sesuai undanganmu, Ricky, sebagai pendampingmu. Tapi namaku tidak ada di daftar tamu, jawab Fitri, suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti percikan minyak yang siap menyulut emosi. Ricky tertawa, tawa yang meremehkan,
tawa yang mengandung penghinaan publik yang ia rencanakan. Nila ikut tertawa kecil, melingkarkan tangan di lengan Ricky. Astaga, Fitri. Kamu ini benar-benar suka membuat hal lucu, ya? Tentu saja namamu tidak ada. Daftar ini adalah daftar tamu VIP, orang-orang yang berkontribusi langsung pada kesuksesan perusahaan ini. Ricky menarik lengan Fitri, menariknya sedikit ke tengah lobi, memastikan semua pandangan tamu tertuju pada drama yang ia ciptakan. Tentu saja dia tidak ada. Dia penyusup. Istriku ada di rumah. Wanita ini tidak ada sangkut pautnya dengan kesuksesan perusahaan ini. Dia tidak ada nilainya di sini. Dia hanya ibu rumah tangga, pekerjaan utamanya hanyalah mengurus sup dan rumah. Dia tidak pantas berada di ballroom ini, teriak Ricky. Jantung Fitri berdegup kencang, bukan karena sakit hati lagi, tetapi karena amarah yang bergetar di ubun-ubun. Ia merasakan ribuan pasang mata menilai, mengasihani, dan merendahkan dirinya. Nila menyenggol Ricky dengan manja, lalu menatap Fitri dengan tatapan superior. Mungkin Nyonya Fitri salah alamat. Pesta ini untuk perayaan kenaikan saham, bukan arisan ibu-ibu komplek, Bu. Lebih baik Nyonya pulang sebelum keributan ini menarik perhatian wartawan, ujar Nila, nadanya manis tetapi menghina, sambil memamerkan kalung berliannya. Fitri berdiri tegak. Ia melepaskan tangan Ricky dari lengannya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti lobi. Keheningan yang menanti sebuah drama besar. Fitri menatap Ricky dan Nila, senyumnya menghilang total, digantikan oleh tatapan elang yang siap mencengkeram mangsanya. Baiklah, Ricky. Kamu benar. Aku memang tidak ada di daftar tamu perusahaanmu. Aku bahkan tidak berniat mendaftar, kata Fitri dengan suara yang pelan, tetapi jelas terdengar di tengah keheningan. Tapi aku ada di daftar yang jauh lebih penting. Ia mengeluarkan ponselnya. Ricky dan Nila hanya bisa memandang remeh, menganggap itu hanyalah sebuah perlawanan kecil yang lucu dari seorang istri yang sedang panik. Mereka tidak tahu, lonceng kematian sudah mulai berdentang. Suasana di lobi Grand Emerald Ballroom membeku. Setelah Ricky menuduh Fitri sebagai penyusup dan Nila menimpali dengan ejekan yang menghina, Fitri berdiri tegak, memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan. Keheningan yang terjadi terasa tebal, seperti kaca kristal yang siap pecah oleh sentuhan sedikit saja. Semua mata tertuju pada Fitri, menunggu tangisan, teriakan, atau kepanikan, respons yang diharapkan dari seorang istri yang baru saja dihinakan di depan publik. Namun, Fitri tidak memberikan kepuasan itu. Wajahnya adalah topeng dari ketenangan yang menakutkan. Ia mengeluarkan ponselnya, mengabaikan tatapan remeh Ricky dan Nila. Ricky, masih diliputi arogansi, berbisik kepada Nila sambil terkekeh. Lihat dia, Nil. Mau menelepon ibunya? Atau mungkin sopir taksi untuk menjemputnya pulang? Kasihan sekali si ibu rumah tangga ini, ejek Ricky, memastikan hanya Nila yang mendengarnya, tetapi gesturnya terlihat jelas oleh semua orang. Nila meremas lengan Ricky, wajahnya penuh kemenangan. Kalung berlian di lehernya seolah memantulkan cahaya penghinaan itu kembali ke wajah Fitri. Fitri menekan nomor di ponselnya, lalu mengangkatnya ke telinga. Ia berbicara dengan suara yang tak lagi lembut, tetapi dingin dan penuh otoritas. Suara seorang eksekutif yang sedang dalam mode bisnis. Pak Surya, saya Fitri Anggraini. Saya sudah di lokasi. Tolong, sekarang juga, konfirmasi status kepemilikan saham mayoritas atas PT Ricky Jaya Sekuritas. Dan pastikan Virewal untuk penarikan investasi segera aktif. Saya ingin ini selesai dalam 1 menit. Kata-kata itu, meskipun diucapkan pelan, terasa seperti dentuman meriam di tengah keheningan lobi. Ricky yang tadinya terkekeh, tiba-tiba berhenti. Tawa itu terpotong, wajahnya yang penuh kesombongan langsung berubah pucat pasi. Ia mendengar nama Fitri disebut dengan nama belakang Anggraini, dan ia mendengar kata-kata, kepemilikan saham mayoritas, serta PT Ricky Jaya Sekuritas. Fitri, apa yang kamu lakukan? Kamu gila, ya? Desis Ricky, mencoba mendekat dan merebut ponsel Fitri. Ia panik, tetapi ia berusaha keras untuk terlihat hanya sebagai suami yang kesal pada istrinya yang mengada-ada. Nila, di samping Ricky, juga tampak gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, getaran yang tidak menyenangkan dari nada suara Fitri.
Fitri menepis tangan Ricky dengan gerakan cepat dan tegas. Sebuah gerakan yang memperlihatkan kekuatan fisik dan mental yang tersembunyi. Tolong jaga jarak, Ricky. Ini adalah urusan bisnis. Kamu tidak akan mengerti. Balas Fitri, mengulang persis kalimat yang Ricky gunakan tadi pagi, tetapi kali ini kalimat itu diucapkan dengan sarkasme yang mematikan. Semua tamu VIP yang sedari tadi berbisik-bisik, kini terdiam. Mereka adalah para pengusaha dan investor yang mengerti betul arti dari konfirmasi status kepemilikan saham mayoritas. Mereka tahu, itu bukan lelucon seorang ibu rumah tangga yang sedang cemburu. Ponsel Fitri berdering. Ia mengaktifkan mode loudspeaker sebelum mengangkatnya. Inilah klimaks awal yang ditunggu-tunggu. Fitri, halo, Pak Surya. Bagaimana hasilnya? Suara Pak Surya terdengar jelas dan formal dari speaker ponsel Fitri. Nyonya Fitri, semua data sudah dikonfirmasi. Anda adalah beneficial owner dari 51% saham PT Ricky Jaya Sekuritas, yang selama ini disamarkan di bawah nama Anggraini Capital Holding. Total modal investasi yang Anda suntikan adalah 500 miliar rupiah, dan saham sisanya dipegang oleh Bapak Ricky Firmansyah. Posisi Anda adalah pemegang saham mayoritas, Nyonya. Kata-kata Pak Surya menghantam Ricky seperti sebatang besi panas. Ricky terhuyung mundur, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang semula merah karena marah, kini berubah menjadi seputih salju. Nila menutup mulutnya, kalung berlian yang ia kenakan seolah tiba-tiba terasa mencekik lehernya. Ia memandang Ricky, menuntut penjelasan, tetapi Ricky sendiri sudah kehilangan kata-kata. Suara Pak Surya kembali terdengar, memenuhi keheningan di lobi. Saya ulangi, Bapak Ricky hanya menjalankan perusahaan. Anda adalah pemilik modal mayoritas yang sesungguhnya, Nyonya. Dan kini, kami sudah mengaktifkan firewall penarikan investasi penuh atas perintah Anda. Fitri mematikan sambungan telepon. Ia memandang Ricky yang kini berdiri mematung, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ricky, sang direktur muda yang baru saja berteriak bangga tentang kesuksesannya, kini tampak seperti patung garam yang siap larut. Ricky, kata Fitri, langkahnya maju satu langkah, matanya menusuk Ricky. Perayaan apa yang kamu rayakan? Kenaikan saham yang didanai 51% oleh istrimu, yang kamu sebut tidak punya nilai. Tidak, ini tidak benar, Fitri. Ini hanya masalah teknis. Aku yang menjalankan, aku yang bekerja keras. Dana itu hanya pinjaman, hanya aset bersama. Ricky mencoba menyangkal, tetapi suaranya bergetar seperti daun didera angin kencang. Nila menarik-narik jas Ricky, panik. Ricky, apa maksudnya ini? Apa yang dia bicarakan? Kenapa dia punya saham mayoritas? Bukannya perusahaan itu milikmu? Desak Nila, nada manjanya menghilang digantikan oleh cakar kepanikan. Ricky menatap Nila dengan putus asa. Ia tahu, semua kebohongan yang ia bangun selama 5 tahun terakhir, semua upaya untuk menyingkirkan Fitri tanpa harta, kini runtuh di depan mata semua orang. Fitri tidak memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ia berjalan kembali ke meja resepsionis, mengambil undangan perak yang tadinya ia serahkan. Maafkan keributan ini, ujar Fitri kepada Asher yang masih terkejut. Saya memang tidak ada di daftar tamu perusahaan ini, karena saya tidak perlu didaftar. Fitri lalu berjalan menuju panggung utama, tempat Ricky dan Nila berdiri sebelumnya. Ia mengambil mikrofon dari stand, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, begitu mengintimidasi, membuat ratusan tamu VIP, termasuk Ricky dan Nila yang kini berdiri di bawah panggung, merasa kecil. Selamat malam, Bapak dan Ibu tamu terhormat. Perayaan ini memang tentang kesuksesan. Dan saya, Fitri Anggraini, ada di daftar yang jauh lebih penting dari sekadar daftar tamu. Fitri memegang mikrofon itu, siap melancarkan pukulan telak yang akan mengakhiri karir dan status Ricky dalam sekejap. Panggung telah menjadi miliknya. Fitri berdiri di panggung, memegang mikrofon. Di bawahnya, kerumunan tamu VIP terdiam, wajah-wajah mereka memantulkan cahaya lampu ballroom yang tadinya penuh kegembiraan, kini berubah menjadi cermin ketegangan. Semua perhatian tertuju padanya. Fitri, si wanita yang 5 menit lalu dituduh penyusup dan tidak berharga, kini menguasai panggung,
dengan Ricky dan Nila berdiri membeku di barisan depan, tak lebih dari 2 boneka yang kehabisan baterai. Fitri menarik napas, sorot matanya yang tajam tertuju langsung ke Ricky. Terima kasih atas perhatiannya. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan atas keberhasilan yang dipersembahkan oleh Bapak Ricky Firmansyah, suami saya, ujar Fitri, menekankan kata suami dengan nada yang menyakitkan. Dan juga oleh pendamping istimewanya, Nona Nila Pratiwi. Nila, yang masih memegang erat lengan Ricky, mulai meremasnya semakin kuat. Saya datang ke sini atas undangan resmi. Undangan yang menyebutkan saya sebagai pendamping, tetapi nama saya sengaja dihapus dari daftar tamu. Sebuah usaha yang cukup keras, yang didukung oleh asisten andalan, Nona Nila, demi membuat saya terlihat seperti debu di tengah pesta berlian. Lanjut Fitri, suaranya tenang, tetapi memiliki kekuatan untuk membuat telinga siapapun berdenging. Ricky mendongak, matanya memohon. Ia mencoba melangkah ke arah panggung, tetapi kakinya terasa seperti dibelenggu timah panas. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Fitri adalah pembuka jalan menuju kehancuran totalnya. "Vi, kumohon, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Ini hanya masalah kesalahpahaman administrasi," desis Ricky, suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan. Fitri mengabaikan. Ia mendekatkan mikrofon, ia tahu ratusan pasang telinga sedang menunggu. "Saya ingin meluruskan kesalahpahaman. Ricky mengatakan saya tidak memiliki nilai di sini, karena pekerjaan saya hanyalah mengurus rumah." Ia benar. Tugas saya adalah mengurus rumah dan menyajikan sup. Tetapi ia lupa, siapa yang menghidupkan kompor di perusahaannya. Fitri lalu menunjuk ke arah Nila, yang kini wajahnya memerah padam. Ricky sangat memuji Nona Nila. Ia menyebutnya, otak emas, yang membuatnya sukses. Bahkan membelikannya kalung berlian sebagai penghargaan karyawan terbaik. Fitri mengeluarkan ponselnya lagi, menunjukkan foto struk yang ia ambil, yang sudah ia kirimkan ke layar proyektor besar di belakangnya, yang tadinya menampilkan logo perusahaan Ricky, kini menampilkan gambar struk itu dengan jelas. Struk ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah bukti pembelian kalung berlian yang dikenakan Nona Nila Pratiwi malam ini. Pembelian itu dilakukan oleh Ricky, suamiku, di hari ulang tahun pernikahan kami, di hari ketika ia berpura-pura lupa dan memberiku undangan tanpa nama. Fitri memandang lurus ke arah Nila. "Kalung itu memang indah, Nona Nila. Tapi tahukah Anda? Kalung berlian di leher Anda itu dibeli dengan uang Anggraini Capital. Uang perusahaan yang 51% modalnya adalah milik saya. Jadi, saya ucapkan selamat. Anda memakai hadiah yang dibeli dengan uang wanita yang Anda tertawakan." Nila tersentak, tangannya refleks memegang kalung itu, seolah perhiasan itu tiba-tiba berubah menjadi batu panas. Beberapa tamu mulai berbisik dengan nada terkejut, bukan lagi menghina Fitri, melainkan mencela perbuatan Ricky dan Nila. Fitri belum selesai. Ia melihat ke sudut ruangan, tempat ia tahu ada beberapa wartawan bisnis yang diundang Ricky untuk meliput kesuksesannya. Namun, pengkhianatan Ricky tidak hanya sampai di sini. Ia sangat ingin menyingkirkan saya. Bukan hanya dari hatinya, tetapi juga dari kehidupannya dan dari kekayaan yang saya tanamkan. Fitri mengambil kartu nama pengacara perceraian dan foto draft perjanjian pra-perceraian yang kini juga muncul di layar proyektor. Daftar yang lebih penting, yang saya maksud tadi, adalah daftar yang ini. Sebuah draft perjanjian pra-perceraian yang menyatakan saya hanya berhak atas rumah, sementara Ricky mengambil alih semua aset perusahaan, termasuk saham mayoritas yang saya miliki. Ricky sudah lama merencanakan ini, menganggap saya bodoh dan tidak mengerti aset. Fitri menatap Ricky yang kini sudah tidak mampu berdiri tegak. "Ricky, kamu menertawakan istrimu yang tidak ada di daftar tamu perusahaanmu. Tapi kamu tidak sadar, kamu berdiri di atas panggung yang dibayar oleh istrimu. Kamu merayakan kesuksesan yang diimpikan oleh istrimu. Dan kamu berusaha menceraikan istrimu dengan tangan kosong. Padahal dialah yang selama ini menjadi jaring pengamanmu, pelindung rahasia yang kamu anggap sampah." Fitri menurunkan mikrofonnya sebentar. Ia bisa melihat Nila melepaskan kalung berlian itu dengan cepat, menyembunyikannya di balik tubuh Ricky. Situasi sudah sepenuhnya berbalik. Fitri kini menjadi jaksa penuntut, dan Ricky adalah terdakwa di pengadilan publik. "Ricky,
Dalam keputusasaan total, akhirnya berhasil bersuara. Suaranya serak dan memohon. Fitri, tolong. Jangan begini. Itu hanya draft, aku tidak serius. Kita bisa bicara, ya? Aku janji akan membatalkan semuanya. Aku akan usir Nila. Aku akan berikan semua saham itu padamu. Kita bisa kembali seperti dulu, Vi. Aku minta maaf. Aku hanya hilaf. Ricky mencoba meraih tangan Fitri, memohon belas kasihan. Fitri menatap Ricky, tidak ada lagi cinta di matanya. Hanya kekecewaan yang mendalam dan dingin. Terlambat, Ricky. Kamu sudah memilih. Kamu memilih menghinaku, menertawakanku, dan menganggapku tidak layak, demi wanita yang hanya mencintai dompetmu. Fitri mengangkat ponselnya lagi, memicu kode sandi terakhir yang sudah ia janjikan kepada Pak Surya. Pak Surya, dengar saya baik-baik. Lakukan sekarang. Eksekusi kontrak Alpha. Kata kontrak Alpha diucapkan Fitri dengan penekanan luar biasa, dan saat kata itu diucapkan, Ricky dan Nila seketika tahu bahwa kehancuran mereka bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang baru saja dieksekusi. Wajah mereka berdua berubah dari pucat menjadi abu-abu kehitaman, seolah seluruh darah telah ditarik dari tubuh mereka. Kata-kata eksekusi kontrak Alpha yang diucapkan Fitri melalui mikrofon menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat daripada malam. Bagi Fitri, kalimat itu adalah palu godam keadilan. Tetapi bagi Ricky dan Nila, kalimat itu adalah hukuman mati yang diumumkan di depan umum. Saat Fitri melepaskan mikrofon dan membiarkannya bersandar di stand, ponsel-ponsel para tamu VIP dan dewan direksi yang hadir di ballroom mulai bergetar serempak. Mereka semua adalah pelaku pasar yang sangat sensitif terhadap berita bisnis. Suara notifikasi yang mendadak ramai itu bukan berasal dari pesan biasa, melainkan dari layanan berita bisnis real-time yang mereka langgani. Ricky, yang masih berdiri di bawah panggung, memandang Fitri dengan mata memohon dan menuduh secara bersamaan. Ia mencoba mengeluarkan ponselnya, tetapi tangannya gemetar hebat. Nila, yang tadinya menyembunyikan kalung berlian di belakang punggung Ricky, kini juga sibuk meraih ponselnya. Seketika, ekspresi kaget dan kebingungan mulai muncul di wajah para tamu, dan kemudian berubah menjadi ketakutan yang meluas. Para dewan direksi PT Ricky Jaya Sekuritas yang duduk di meja depan, terlihat pucat. Salah satu tamu, seorang pengusaha senior yang dihormati, tiba-tiba berteriak panik ke ponselnya. Apa? Saham PT Ricky Jaya Sekuritas anjlok 0,7% dalam 1 menit? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba stop order dilakukan di semua pasar? Teriakan panik itu disusul oleh suara-suara lain yang tak kalah cemas. Likuiditi perusahaan hilang. Semua rekening dihentikan sementara. Siapa yang menarik dana sebesar itu tanpa pemberitahuan? Dana investasi dari mitra Tiongkok kita ditarik. Totalnya 500 miliar rupiah. Semuanya ditarik dalam 1 kali transaksi. Perusahaan ini sekarang terancam likuidasi. Fitri hanya berdiri di panggung, menyaksikan badai yang ia ciptakan meluluhlantakkan fondasi kebohongan Ricky. Ia tidak perlu berbicara lagi, para tamu itu sendiri yang menjadi pembawa kabar buruknya. Ricky akhirnya berhasil membuka ponselnya. Layar trading yang ia buka menunjukkan garis merah yang menukik tajam, meluncur ke jurang yang tak terhindarkan. Ia melihat notifikasi dari bank, penarikan investasi mayoritas oleh Anggraini Capital Holding. Akun bisnis utama dibekukan. Ricky menoleh ke arah Fitri, matanya kini dipenuhi horor murni. Ia akhirnya mengerti kedalaman kalimat kontrak Alpha. Itu bukan sandiwara. Itu adalah trigger hukum yang dilepaskan oleh seorang wanita yang ia anggap bodoh. Fitri, kau yang melakukannya. Anggraini Capital itu kau? Bagaimana mungkin? Ricky berteriak, suaranya pecah, menggema di seluruh ballroom. Fitri turun dari panggung, berjalan perlahan menghampiri Ricky. Ia tampak seperti malaikat maut yang datang dengan gaun elegan. Kamu ingat, Ricky? Aku bilang aku tidak ada di daftar tamu perusahaanmu, karena aku ada di daftar yang lebih penting. Aku adalah Anggraini, pemilik modal mayoritas yang sesungguhnya, bisik Fitri, suaranya penuh kemenangan yang dingin. Kamu terlalu sibuk melihat Nila.
sampai lupa bahwa semua yang kamu pijak adalah tanah milikku. Nila, menyadari kehancuran ini tidak hanya memengaruhi Ricky tetapi juga dirinya sebagai key person yang direkomendasikan Ricky, berteriak histeris, menyalahkan Ricky. Ricky, kenapa kau tidak bilang istrimu monster? Kenapa kau tidak selesaikan perceraian itu dulu? Semua rencanamu, kalung ini, semua ini tidak ada gunanya. Kau menghancurkanku. Nila melemparkan kalung berlian itu ke lantai, berliannya memantul dan bergulir tak berharga di sepatu Fitri. Ricky menatap Nila dengan kebencian, menyadari Nila hanya mencintai kejayaannya. Ia kemudian jatuh berlutut di depan Fitri. Fitri, dengarkan aku. Aku mohon, tarik kembali perintahmu. Aku bisa jelaskan. Aku akan ceraikan dia. Aku akan berikan rumah itu padamu, seluruhnya. Bahkan aku akan berikan sisa sahamku. Jangan lakukan ini, Fitri. Ini kehancuranku. Kehancuran perusahaan kita. Ricky memeluk kaki Fitri, air matanya mulai mengalir, air mata buaya yang sudah terlambat. Fitri tidak menarik kakinya. Ia menatap Ricky yang kini sudah menjadi tanah tak bertuan, tanpa kehormatan, tanpa kekuasaan. Perusahaan kita? Tidak, Ricky. Itu adalah perusahaanku, yang aku izinkan kamu jalankan sebagai tameng. Selama ini, aku tahu tentang Nila, aku tahu tentang niatmu untuk menceraikan dan mengambil hartaku. Aku memberimu kesempatan terakhir, di hari anniversary kita, tapi kamu memilih untuk menghinaku di depan semua orang, kata Fitri, matanya tidak berkedip sedikitpun. Fitri lalu mengeluarkan ponselnya lagi. Pak Surya, laporkan hasil eksekusi kepada Dewan Direksi yang hadir di sini. Mereka perlu tahu siapa pembuat keputusan di PT Ricky Jaya Sekuritas. Sesaat kemudian, ponsel Ricky berdering lagi. Itu panggilan dari Pak Surya, tetapi kali ini, Pak Surya menggunakan saluran telepon perusahaan. Ricky mengangkatnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Halo, Pak Ricky. Saya Pak Surya dari Anggraini Capital Holding. Saya mewakili Nyonya Fitri Anggraini, pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya umumkan bahwa Anggraini Capital telah menarik seluruh investasi dan memblokir semua aset perusahaan secara hukum, efektif saat ini juga. Sesuai perjanjian rahasia, status PT Ricky Jaya Sekuritas telah berubah dari limited menjadi non-operasional. Ricky menjatuhkan ponselnya. Suara Pak Surya yang formal, legal, dan tanpa ampun itu, terdengar oleh beberapa tamu yang berada dekat dengannya. Melihat Ricky yang sudah hancur, Fitri berjalan melewatinya, menuju pintu keluar. Ia meninggalkan Ricky dan Nila yang sibuk saling menyalahkan di tengah lobi, di bawah tatapan kasihan dan jijik dari ratusan tamu. Fitri tidak perlu lagi di daftar tamu. Karena dia adalah pemilik pesta yang baru saja menutup acaranya secara permanen. Lobi Grand Emerald Ballroom kini bukan lagi tempat pesta, melainkan berubah menjadi sarang lebah yang diserang. Para tamu sibuk berdiskusi dengan nada cemas, sebagian besar segera menghubungi penasihat keuangan mereka untuk menanyakan dampak penarikan dana besar-besaran dari PT Ricky Jaya Sekuritas. Fitri meninggalkan panggung dan berjalan menuju pintu keluar, langkahnya ringan, seolah baru saja melepaskan beban batu yang dipikul selama 5 tahun. Ricky, yang tadinya berlutut dan memohon, tiba-tiba tersadar. Kehilangan perusahaan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harga diri. Ia melompat berdiri, matanya liar, dan bergegas mengejar Fitri. Nila, yang sadar bahwa Ricky kini tak lebih dari kapal karam, sibuk menghubungi seseorang di ponselnya, mencoba menyelamatkan karirnya sendiri, bahkan tak lagi peduli pada Ricky. Ricky berhasil meraih pergelangan tangan Fitri tepat di dekat pintu putar. Cengkeramannya kuat dan kasar. Fitri, hentikan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Perusahaan itu warisan kita. Kamu tidak bisa meninggalkanku begini saja. Ricky berbisik penuh ancaman, tetapi nada memohonnya lebih dominan. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi amarah dan ketakutan. Fitri memandang tangannya yang dicengkeram Ricky, lalu mendongak. Ia melepaskan tangannya dari Ricky dengan sekali sentakan kuat, menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diatur oleh Ricky. Warisan? Kamu menyebut apa yang aku bangun dari nol ini warisan? Ricky? Apa yang kamu lakukan tadi di depan semua orang?
Itu bukan tindakan seorang suami, melainkan pengkhianatan seorang musuh. Fitri berbicara dengan suara yang rendah, tetapi dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Fitri merogoh tas tangannya yang kecil. Ia mengeluarkan 2 lembar dokumen yang sudah ia siapkan sejak sebelum datang ke pesta, dokumen yang jauh lebih mengikat daripada undangan pernikahan mereka. "Ini, ambil," kata Fitri, menyodorkan 2 kertas itu. Pertama, surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Kamu hanya perlu tanda tangan di bagianmu. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Aku bahkan tidak menuntut harta gono gini. Aku hanya menuntut pembebasan. Ricky menatap surat cerai itu, otaknya seolah tidak mampu memproses kenyataan. Ia yang ingin menceraikan, kini malah diceraikan oleh istrinya, dengan cara yang memalukan, di depan semua rekan bisnisnya, dan tanpa ia bisa mengambil aset sepeser pun. Kedua, lanjut Fitri, menyodorkan dokumen kedua. Ini adalah dokumen transfer aset properti. Sesuai perjanjian rahasia, rumah yang kita tempati, yang kamu anggap sebagai satu-satunya yang akan aku dapatkan, sudah aku transfer ke Anggraini Group sebagai aset perusahaan. Kamu tidak berhak atas rumah itu lagi. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk keluar. Ricky membeku. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan dan harga diri, ia juga kehilangan tempat tinggal. Rencananya untuk menendang Fitri keluar dari rumah dengan tangan kosong, kini berbalik 180 derajat. Tidak, kau bohong. Itu rumah kita. Aku yang membayar cicilannya. Ricky berteriak, menarik perhatian beberapa tamu yang sedang berjalan keluar. Fitri tersenyum tipis. Cek lagi rekening pribadimu, Ricky. Cicilan itu dipotong langsung dari rekening Anggraini Capital. Kamu bahkan tidak pernah tahu. Ricky dengan panik merogoh saku jasnya untuk mencari ponsel. Ketika ia melihat layar notifikasinya, ia terkejut lagi. Semua kartu kreditnya, termasuk kartu yang ia gunakan untuk membeli kalung Nila, telah dibekukan. Sementara Ricky masih terperangkap dalam keputusasaan, Fitri menerima panggilan di headsetnya. Suara Pak Surya terdengar tenang. "Nyonya Fitri, saya baru saja menyelesaikan panggilan dengan Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Internasional. Mereka terkejut, tetapi mereka juga sangat kagum pada ketegasan Anda. Mereka mengonfirmasi pembatalan kontrak dengan PT Ricky Jaya Sekuritas. Namun, mereka justru menawarkan kemitraan langsung dengan Anggraini Group Anda. Mereka siap berinvestasi 2 kali lipat dari yang mereka investasikan pada Ricky, asalkan Anda yang memegang kendali," lapor Pak Surya. Fitri tersenyum. Sebuah ironi yang sempurna. Ricky kehilangan klien terbesar karena kelakuan buruknya, sementara Fitri mendapatkannya sebagai hadiah atas integritasnya. Fitri menanggalkan headsetnya sebentar dan menatap Ricky yang kini mulai merangkak di lantai, mencoba mengumpulkan dokumen perceraian dan transfer aset yang Fitri lempar. "Kamu lihat, Ricky, dunia ini berputar. Saat kamu menganggapku hanya kadal di semak-semak, kamu lupa bahwa aku bisa berubah menjadi naga yang menjaga harta. Sekarang, selamat menikmati karma yang sudah kamu tanam," ujar Fitri. Kata-katanya adalah kematian kedua bagi Ricky. Fitri berbalik, siap melangkah keluar. Di pintu, ia dihadang oleh Nila. Nila kini sudah tidak mengenakan gaun merahnya dengan bangga, melainkan dengan air mata dan riasan wajah yang luntur. Ia mendekat, bukan untuk menyerang Fitri, tetapi untuk memohon. "Fitri, aku mohon. Kamu sudah menghancurkan Ricky, jangan hancurkan aku. Aku tidak tahu apa-apa soal Anggraini Capital. Aku hanya ingin pekerjaan yang lebih baik. Tolong, jangan buat aku di blacklist dari perusahaan manapun. Aku mohon." Nila merangkul kaki Fitri, sama putus asanya dengan Ricky. Fitri memandang Nila dari atas ke bawah. "Aku tidak perlu menghancurkanmu, Nila. Kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memilih mencintai dompet yang salah dan menertawakan orang yang tulus. Kamu adalah contoh sempurna bahwa ambisi tanpa integritas akan selalu berakhir di titik nol." Fitri melepaskan kaki Nila dengan lembut, tetapi tegas. "Adapun tentang pekerjaanmu, aku sudah menelepon beberapa perusahaan yang memiliki zero tolerance terhadap karyawan yang menjalin hubungan terlarang dengan atasan dan memalsukan dokumen. Sisanya, biar waktu dan rekam jejakmu yang menentukan." Fitri melangkah keluar ballroom.
Udara malam yang dingin menyambutnya, terasa segar dan melegakan, seperti embun setelah badai berlalu. Di luar, mobil mewah hitam sudah menunggu. Bukan taksi online, melainkan mobil dinas Anggraini Group. Di samping mobil, Pak Surya berdiri dengan senyum hormat. "Selamat, Nyonya Fitri. Anda melakukannya dengan sangat elegan," ujar Pak Surya sambil membukakan pintu mobil untuk Fitri. Fitri masuk ke dalam mobil, memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang baru ia temukan. Ia sudah meninggalkan Ricky dan Nila dalam kehancuran yang mereka pilih sendiri. Ia akhirnya bebas. Mobil hitam mewah yang membawa Fitri melaju membelah malam. Di kursi belakang, Fitri menanggalkan headset kecilnya. Ia bersandar, memejamkan mata sejenak, membiarkan energi kemarahan dan ketegasan yang tadi ia tunjukkan mereda. Ia bukan lagi Fitri si istri polos yang dipermalukan, melainkan CEO Fitri Anggraini, sang Ratu Midas, yang selama ini bekerja dalam senyap. Di kursi penumpang depan, Pak Surya menoleh ke belakang, wajahnya menunjukkan campuran lega dan kekaguman. "Nyonya, saya harus akui, eksekusi Anda malam ini sungguh luar biasa. Rapi, cepat, dan publik. Anda menutup drama itu dengan cara yang paling efektif," puji Pak Surya, suaranya tulus. Fitri membuka mata, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu kini jauh lebih tulus daripada senyum maklum yang sering ia berikan pada Ricky. "Terima kasih, Pak Surya. Semua berkat kesiapan tim Anda." Selama ini, Ricky terlalu buta oleh ego dan Nila, sampai ia lupa bahwa istrinya adalah arsitek dari semua yang ia banggakan. Kehancuran ini sudah lama ia bangun sendiri, saya hanya menarik tiang penopangnya. Fitri memandangi Grand Emerald Ballroom yang perlahan menjauh di kaca spion. Ia membayangkan Ricky dan Nila yang masih terperangkap di sana, menghadapi kemarahan investor dan malu yang tak terperikan. Ricky yang haus validasi, kini telah mendapatkan validasi terburuk. Kebangkrutan sejati di depan semua orang yang ia kagumi. Pak Surya menyerahkan sebuah map tipis berwarna merah. "Nyonya, kami sudah memindai semua berita online. Kisah Anda langsung meledak. Semua media bisnis utama menyebutnya sebagai The Silent Takeover atau peristiwa Grand Emerald. Yang lebih penting, Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Internasional sudah menanggapi cepat." Fitri mengambil map itu. "Tentang tawaran kemitraan ganda itu?" "Ya, Nyonya. Mereka ingin bertemu Anda sekarang. Mereka sedang menunggu di kantor cabang baru kita. Mereka benar-benar terkesan pada sikap Anda yang tidak takut menghadapi konflik dan menunjukkan kontrol penuh atas situasi. Mereka melihat Anda sebagai benteng baja yang sangat kredibel, jauh lebih baik daripada Ricky yang arogan." Fitri mengangguk. Inilah yang ia tunggu. Fitri tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin mengubah panggungnya menjadi lebih besar dan lebih profesional. "Bagus. Kita langsung ke sana, Pak Surya. Sudah waktunya, proyek pribadiku, ini, Anggraini Group, diresmikan secara terbuka di hadapan mitra-mitra besar," ujar Fitri, kini nadanya penuh gairah kerja. Setengah jam kemudian, mobil mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit megah di kawasan bisnis utama Jakarta. Lampu di lantai teratas, yang merupakan kantor pusat baru Anggraini Group, menyala terang menyambut kedatangan Fitri. Di ruang rapat yang didominasi kaca, 3 pria parubaya berpakaian formal menyambut Fitri dengan penghormatan yang mendalam. Mereka adalah perwakilan dari PT Tiga Pilar Internasional, klien terbesar yang baru saja Ricky hancurkan hubungannya. "Selamat malam, Nyonya Fitri. Kami sangat menghormati kedatangan Anda," sapa Pak Hardi, Ketua Dewan Komisaris Tiga Pilar, dengan suara yang berat dan tulus. "Kami sudah menyaksikan rekaman apa yang terjadi di ballroom. Kami mohon maaf atas perilaku rekan kami, Ricky Firmansyah." Fitri duduk di ujung meja, meletakkan map merah itu di depannya. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Hardi. Saya menghargai profesionalisme Anda. Saya mengerti bahwa bisnis harus dipisahkan dari drama pribadi. Meskipun drama ini melibatkan aset yang saya tanamkan," jawab Fitri, tatapannya lugas dan percaya diri. Pak Hardi menghela napas. "Tepat sekali. Kami sudah meninjau ulang semua data. Sebenarnya, kami sudah mencium ada kejanggalan sejak lama.
Kontrak-kontrak besar PT Ricky Jaya Sekuritas selalu diselesaikan dengan sangat cerdas dan sempurna di belakang layar. Tetapi Ricky sendiri seringkali membuat keputusan yang terlalu gegabah dan egois di permukaan. Kami curiga ada dalang di balik Ricky. Pria di sebelahnya, Pak Bimo, menimpali. Kami bahkan pernah mendengar desas-desus tentang Ratu Midas, berinisial FA. Kami tidak tahu itu adalah Anda. Anda selama ini bersembunyi dengan sangat baik. Kenapa Nyonya memilih merahasiakan identitas Anda dan membiarkan Ricky menjadi frontman? Fitri menyilangkan tangan di dada, memancarkan aura yang tak terbantahkan. Saya butuh waktu untuk membangun infrastruktur Anggraini Group tanpa gangguan hype media. Saya membutuhkan topeng untuk menguji siapa orang-orang di sekitar saya. Ricky adalah frontman yang sempurna karena dia memiliki ambisi dan koneksi publik. Saya membiarkannya menikmati kejayaan itu, berharap ia akan menjadi suami yang baik dan setia. Saya ingin melihat apakah dia akan menggunakan kesuksesan yang saya berikan itu untuk kebaikan rumah tangga kami. Fitri terdiam sejenak, matanya menjadi sayu, namun segera kembali tajam. Ternyata, saya salah. Kekuasaan dan uang hanya menyingkap siapa dia sebenarnya. Pria yang arogan dan pengkhianat. Ia memilih menghina dan menendang keluar wanita yang memberinya segalanya, demi wanita lain yang hanya mencintai gelarnya. Saya memberinya sebilah pedang, dan ia menggunakannya untuk menusuk saya. Dan malam ini, saya menarik pedang itu kembali. Pak Hardi dan Pak Bimo mengangguk penuh pengertian. Mereka tidak melihat Fitri sebagai wanita yang baru saja mengalami perceraian menyakitkan, tetapi sebagai pebisnis ulung yang baru saja melakukan merger yang kejam dan perlu. Kami kagum, Nyonya Fitri. Ini menunjukkan integritas dan kekuatan Anda. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan kemitraan kami. Kami akan menandatangani perjanjian investasi sebesar 2 kali lipat, dan kami ingin Anda, sebagai CEO Anggraini Group, menjadi mitra utama kami. Kami tidak ingin lagi berurusan dengan bayangan, kami ingin berurusan dengan pemilik cahaya, kata Pak Hardi sambil mengulurkan map perjanjian baru. Fitri tersenyum tulus kali ini. Inilah hadiah sejati dari semua rencana rahasianya. Bukan sekadar balasan, tetapi pengakuan atas nilai dirinya yang sebenarnya. Saya akan dengan senang hati menerima tawaran kemitraan ini, Pak Hardi. Anggraini Group akan memastikan Anda mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan lebih stabil daripada yang pernah Anda dapatkan dari PT Ricky Jaya Sekuritas. Karena saya tahu, bisnis yang bersih dan etis selalu lebih menguntungkan. Malam itu, di kantor barunya, Fitri bukan hanya menandatangani perjanjian bisnis yang nilainya fantastis, ia juga menandatangani babak baru dalam hidupnya. Ia akhirnya meninggalkan bayangan Ricky sepenuhnya, melangkah menjadi tokoh utama yang sesungguhnya. 3 bulan berlalu sejak peristiwa Grand Emerald. 3 bulan itu adalah musim semi bagi Fitri dan musim dingin yang brutal bagi Ricky Firmansyah. Fitri kini sepenuhnya menempati perannya sebagai chairwoman Anggraini Group. Ruang kerjanya di lantai tertinggi gedung itu memancarkan pemandangan Jakarta yang indah, tetapi fokus Fitri bukanlah pada pemandangan, melainkan pada tumpukan berkas dan proyek kemitraan baru dengan PT 3 Pilar Internasional yang berjalan sangat sukses. Ia jauh lebih bahagia. Energi yang dulu ia habiskan untuk menyamarkan kecerdasan dan menahan diri demi Ricky, kini ia curahkan sepenuhnya pada perusahaan yang menjadi anak kandung ambisinya. Di sisi lain, kehidupan Ricky dan Nila telah berubah menjadi sebuah film horor yang mengerikan. Setelah Fitri secara hukum membekukan semua aset perusahaan dan mencabut kepemilikan saham mayoritas, PT Ricky Jaya Sekuritas resmi dinyatakan bangkrut. Reputasi Ricky hancur lebur. Ia dicap sebagai manajer yang tidak kompeten, pengkhianat, dan menggunakan uang istri yang ia hina. Ricky dan Nila berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan baru, tetapi setiap pintu tertutup rapat. Berita tentang Fitri, si Ratu Midas, yang tak kenal ampun namun berintegritas tinggi, telah menyebar luas di kalangan elit bisnis, membuat siapapun takut untuk berurusan dengan Ricky dan Nila yang dianggap sumber malapetaka. Di sebuah apartemen studio kecil yang sempit, tempat Ricky pindah setelah Fitri mengambil alih rumah mewah mereka, terdapat Ricky dan Nila yang sedang bertengkar hebat di dapur. Apartemen itu disewa Ricky dengan uang pinjaman terakhir dari temannya. Aku sudah bilang, Ricky, kau seharusnya tidak menghinanya di depan umum. Itu adalah kesalahan terbesar kita. Sekarang lihat, tak ada satu perusahaan pun yang mau merekrutku.
Mereka semua bilang aku tidak punya integritas. Teriak Nila, melemparkan koran bisnis yang memuat foto Fitri sedang berjabat tangan dengan Pak Hardi. Ricky meninju meja makan yang ringkih itu dengan frustrasi. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak kusut dan penuh cambang. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kau pikir ini salahku saja, Nila? Bukankah kau yang selalu mengomporiku untuk menceraikannya secepatnya? Bukankah kau yang bilang Fitri itu bodoh dan tidak tahu apa-apa soal bisnis? Dan kalung berlian itu, kau yang memintanya. Semua ini karena kau terlalu ambisius. Balas Ricky, amarahnya meluap-luap. Kalung itu seharusnya menjadi tanda kasihmu padaku, Ricky, bukan jebakan tikus yang membuatku malu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Uang pinjamanku habis untuk membayar hutang kartu kreditmu yang dibekukan itu. Nila menangis histeris. Ia menyadari cintanya pada Ricky hanya didasarkan pada kekayaan palsu. Ricky terduduk lemas di lantai. Aku tidak menyangka Fitri bisa sekejam ini. Dia seperti menyimpan racun mematikan di balik senyumnya yang lembut. Dia tidak mencintaiku sama sekali. Tiba-tiba, ponsel Ricky berdering. Nomor tak dikenal. Ricky mengangkatnya dengan enggan. Halo? Bapak Ricky Firmansyah? Saya dari kantor pengacara Nyonya Fitri Anggraini. Saya menelepon untuk mengonfirmasi bahwa gugatan cerai telah disetujui pengadilan agama. Anda dan Nyonya Fitri telah resmi bercerai. Ricky tidak mampu menjawab. Ia menatap ponsel itu dengan tatapan kosong. Saya juga menelepon untuk memberitahu, Nyonya Fitri telah memutuskan untuk memberikan hadiah perpisahan kepada Anda, sebagai wujud syukur atas kebebasan yang Anda berikan kepadanya. Ada sebuah surat di kotak pos apartemen Anda. Silakan dicek. Panggilan terputus. Ricky dan Nila saling pandang, bingung dan penuh harap. Hadiah perpisahan? Mungkin uang. Ricky bergegas ke kotak pos kecil di lantai bawah. Ia kembali dengan amplop tebal. Nila segera merampasnya dan merobek amplop itu. Di dalamnya ada satu lembar cek dan sebuah surat. Cek itu tertulis sejumlah uang. Jumlahnya cukup untuk membayar sewa apartemen mereka selama 6 bulan ke depan, tidak lebih, tidak kurang. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan miliaran yang mereka impikan. Nila merengut kecewa. Ia membaca surat dari Fitri yang dilampirkan. Isi surat dari Fitri, Ricky dan Nila. Saya kirimkan uang ini sebagai bentuk dana belas kasih, agar kalian tidak langsung menjadi gelandangan dalam 2 hari ke depan. Uang ini bukan untuk Anda foya-foya, melainkan untuk membayar sewa tempat tinggal sementara Anda. Saya ingin kalian tahu, kehancuran PT Ricky Jaya Sekuritas adalah konsekuensi dari pengkhianatan dan kebohongan yang kalian bangun. Saya tidak akan pernah mengambil kembali kata-kata saya. Saya senang karena sudah bebas. Surat cerai yang Anda inginkan sudah saya kabulkan. Anda dan Nila kini bisa menikmati hidup bersama yang jujur, tanpa harta, tanpa ambisi palsu. Hidup ini adil. Anda ingin menyingkirkan saya dengan tangan kosong, dan kini Anda berdiri di hadapan dunia dengan kedua tangan yang kosong. Nikmati kebebasan Anda. Tertanda, Fitri Anggraini, CEO Anggraini Group. Nila menjatuhkan surat itu, air matanya kini berubah menjadi kemarahan yang membakar. Dia benar-benar menghina kita. Dia memberikan kita uang receh. Kita hanya diberi waktu 6 bulan untuk bertahan. Nila berteriak. Ricky, sebaliknya, tidak marah. Ia justru tertawa pahit, tawa yang menyadari kekalahan telak. Dia tidak menghina kita, Nila. Dia memberikan kita cermin untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Dia benar-benar bebas. Kita yang terkunci dalam kurungan kegagalan kita sendiri. Ricky berjalan ke jendela kecil apartemen, memandang ke kejauhan. Di tengah keheningan, Ricky teringat momen di ballroom. Ia teringat bagaimana Fitri berdiri di panggung, wajahnya yang tenang namun berwibawa, menghancurkan segalanya dengan satu panggilan. Ia teringat bagaimana ia menyebut Fitri tidak bernilai. Kini, ia sadar, ia telah menertawakan emas murni demi mendapatkan tembaga murahan. 6 bulan setelah Fitri mengirimkan cek dan surat perpisahan terakhir kepada Ricky, Anggraini Group telah berubah menjadi kapal induk yang tak tertandingi di lautan bisnis Asia. Fitri tidak lagi menjadi Ratu Midas yang misterius.
Ia adalah CEO yang dihormati, disorot oleh media, dan ditakuti oleh para pesaing. Keputusannya yang cepat dan tegas dalam insiden Grand Emerald menjadi studi kasus di banyak sekolah bisnis. Sebuah contoh sempurna bagaimana integritas sejati mengalahkan arogansi berkedok kekayaan. Fitri duduk di kursinya, memandangi matahari terbit yang membanjiri kantornya dengan cahaya emas. Ia menyesap teh hijaunya, menikmati ketenangan yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitasnya. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh menu masakan atau kecemasan rumah tangga, melainkan strategi pasar global dan proyek kemanusiaan yang ia sponsori. Pagi itu, Pak Surya masuk ke ruangan Fitri dengan wajah gembira. "Selamat pagi, Nyonya Fitri. Pagi ini kita sudah resmi mengakhiri sengketa terakhir terkait aset PT Riki Jaya Sekuritas. Semua hutang sudah dilunasi, dan sisanya akan digunakan untuk mendirikan Yayasan Fitri Anggraini yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di sektor digital." Fitri tersenyum puas. Ia tidak mengambil untung dari sisa-sisa kehancuran Riki, melainkan mengubahnya menjadi benih kebaikan. "Bagus sekali, Pak Surya. Itu adalah akhir yang paling elegan untuk babak lama itu. Bagaimana dengan Riki dan Nila?" tanya Fitri, tanpa ada nada kebencian, hanya keingintahuan yang jauh. Pak Surya meletakkan map di meja. Riki Firmansyah, setelah gagal mendapatkan pekerjaan dimanapun, kini bekerja serabutan. Berita terakhir, ia menjadi driver transportasi online di pinggiran kota. Sedangkan Nila, setelah gagal masuk ke perusahaan-perusahaan besar, mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi tampaknya tidak berhasil. Mereka berdua terpaksa harus pindah keluar kota setelah uang sewa apartemen mereka habis. Fitri mengangguk. Hukuman itu datang dari perbuatan mereka sendiri, bukan dari tangannya. "Saya harap mereka mendapatkan hikmah dari semua ini, Pak Surya. Ego dan keserakahan adalah penasihat terburuk," ujar Fitri. Tiba-tiba, Pak Surya teringat sesuatu. "Oh, ya, Nyonya. Ada satu hal penting. Perusahaan startup teknologi kita yang bergerak di bidang edtech, Proyek Alpha, yang namanya sempat Anda gunakan di ballroom, kini menjadi perhatian serius. Kita butuh CEO yang memiliki visi dan passion yang sejalan dengan misi kita memberdayakan wanita dan anak muda." Fitri memikirkan nama-nama yang ada di daftar calon CEO, tetapi tak satu pun terasa pas. Proyek Alpha adalah proyek yang lahir dari idealismeku yang dulu dipandang remeh. "Aku butuh seseorang yang cerdas, rendah hati, dan memahami betul perjuangan membangun sesuatu dari bawah," kata Fitri. Saat itu, pintu ruangan Fitri diketuk. Masuklah seorang pria tinggi, berwibawa, dan tenang, dengan tatapan mata yang hangat. Pria itu adalah Adit Wardana, Chief Technology Officer, CTO, yang baru direkrut Fitri dari Silicon Valley. Adit adalah seorang jenius teknologi dengan latar belakang yang sederhana, sama sekali berbeda dari Riki yang flamboyan. "Maaf mengganggu, Nyonya Fitri. Tim dev saya butuh konfirmasi akhir untuk launching beta proyek Alpha," kata Adit, suaranya tenang dan fokus pada pekerjaan. Fitri memandang Adit. Ia melihat kemiripan antara Adit dan dirinya, kecerdasan yang tersimpan rapi dan ketenangan yang tak mudah digoyahkan. Berbeda dengan Riki yang selalu mencari panggung, Adit adalah pohon rindang yang kokoh. "Adit, duduklah sebentar," pinta Fitri. "Aku baru saja membahas tentang CEO untuk proyek Alpha." Adit duduk, menunjukkan rasa hormat yang tulus, bukan rasa takut yang ditunjukkan Riki dan Nila. "Aku tahu kamu adalah CTO yang luar biasa, Adit. Tapi aku ingin tahu, apa visi MU untuk proyek Alpha? Bukan dari sisi teknologinya, tapi dari sisi dampak sosialnya?" tanya Fitri, ingin menguji kedalaman pria di depannya. Adit tersenyum, senyum yang tulus tanpa kepalsuan. "Visi saya, Nyonya Fitri, adalah menciptakan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Saya melihat banyak wanita dan anak muda yang memiliki potensi luar biasa, tetapi mereka kekurangan akses dan validasi. Proyek Alpha harus menjadi validasi itu. Ini bukan tentang uang, tapi tentang mengembalikan kepercayaan diri yang seringkali dicuri oleh orang-orang terdekat mereka." Fitri terdiam, merasa sangat tersentuh. Adit tidak hanya memahami visinya, tetapi juga menyentuh luka lama yang ia rasakan ketika Riki menertawakan nilainya. "Itu adalah jawaban yang saya tunggu. Saya tidak ingin lagi mencari CEO.
Saya ingin Anda, Adit. Saya ingin Anda yang memimpin proyek Alpha sebagai CEO, putus Fitri, tatapannya tegas. Adit tampak terkejut, tetapi ia segera mengangguk, menerima tantangan itu dengan kerendahan hati. Saya merasa terhormat, Nyonya Fitri. Saya akan menjamin proyek Alpha akan menjadi cahaya baru di dunia edtech. Sore harinya, Fitri menghadiri gala dinner bisnis. Ia kini tidak lagi menyembunyikan kecerdasannya. Ia berbicara dengan para eksekutif dan politisi, pandangannya didengar, dan argumennya dihargai. Ia tidak lagi menjadi bayangan, melainkan pembentuk opini. Saat sedang berbincang dengan seorang diplomat, Fitri menyadari bahwa ia telah mencapai kedamaian yang sejati. Kebebasan itu bukan hanya datang dari surat cerai atau kekayaan, melainkan dari pengakuan atas nilai dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat Ricky. Ricky, yang kini bekerja sebagai valet parking di hotel mewah tersebut. Ricky mengenakan seragam, wajahnya lelah, dan ia terlihat sangat kecil di tengah gemerlap pesta. Ia menunduk, sibuk mengambil kunci mobil tamu. Ricky tidak melihat Fitri, tetapi Fitri melihatnya. Ia tidak merasakan kebencian, hanya rasa kasihan yang hampa. Ricky adalah babak lama yang sudah ia tutup. Saat Fitri berjalan keluar, mobil dinasnya ditarik ke depan. Ricky adalah valet yang harus mengantarkan mobilnya. Ricky melihat kaki Fitri yang melangkah, dan baru menyadari siapa pemilik mobil itu. Ia mendongak, wajahnya dipenuhi rasa malu yang luar biasa, malu yang 100 kali lebih buruk daripada yang ia rasakan di ballroom 6 bulan lalu. Ricky berdiri mematung. Fitri menatapnya, bukan dengan tatapan penghinaan, tetapi dengan tatapan orang asing yang melihat masa lalu. "Terima kasih atas pelayanannya, Ricky," kata Fitri dengan sopan, suara tanpa emosi, lalu ia masuk ke mobil. Ricky hanya bisa mengangguk pelan, air mukanya menyiratkan penyesalan yang tak terucapkan. Mobil Fitri melaju pergi, meninggalkan Ricky yang berdiri sendiri di bawah lampu sorot, dengan kunci mobil di tangannya, kunci yang tidak lagi memberinya kekuasaan, melainkan hanya gaji harian. Fitri melihat pantulan dirinya di jendela mobil. Ia sudah melepaskan statusnya sebagai istri Ricky Firmansyah, dan mengenakan identitas Fitri Anggraini yang sebenarnya. Babak baru telah dimulai. Waktu adalah pemulih terbaik dan penyeleksi terkejam. Setahun telah berlalu sejak Fitri menuntaskan drama perceraiannya dan resmi memimpin Anggraini Group. Dunia bisnis yang tadinya meragukan kemunculan mendadak Fitri sebagai Ratu Midas, kini telah bertekuk lutut di hadapan kecerdasan dan integritasnya. Fitri bukan hanya seorang pebisnis yang cerdik. Ia adalah pemimpin visioner yang membawa etika baru ke dalam dunia korporasi. Fokus utamanya kini terbagi antara mengendalikan Gurita Business Holding dan membesarkan proyek Alpha bersama Aditya Wardana. Kolaborasi mereka berjalan sangat harmonis. Adit adalah otak teknis yang tenang, dan Fitri adalah strategi penggerak yang tak pernah lelah. Suatu sore, Fitri dan Adit berada di kantor proyek Alpha. Ruangan itu dipenuhi energi anak-anak muda yang bersemangat, jauh dari kesan kaku yang ada di kantor pusat holding. Mereka sedang meninjau data statistik pengguna. Data menunjukkan, Nyonya Fitri, bahwa program pelatihan coding kita telah menjangkau lebih dari 10.000 perempuan di daerah terpencil. Angka penyerapan kerja mereka mencapai 70%. Ini melampaui target yang kita tetapkan, lapor Adit, matanya memancarkan kebanggaan yang tulus. Fitri tersenyum, kehangatan menjalari hatinya. Hasil kerja nyata ini jauh lebih memuaskan daripada sekadar lonjakan saham. Luar biasa, Adit. Kamu benar-benar mewujudkan visi ini. Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang memutus rantai keraguan diri yang sering membelenggu para wanita, kata Fitri, suaranya dipenuhi penghargaan. Adit menatap Fitri. Kontak mata mereka berlangsung sedikit lebih lama dari sekadar profesional. Semua ini berkat visi Anda, Nyonya Fitri. Anda bukan hanya seorang pebisnis. Anda adalah pahlawan tanpa topeng bagi mereka yang pernah diremehkan. Anda mengajarkan kami semua bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh orang lain, ujar Adit, nadanya lembut dan penuh respek. Fitri merasakan pipinya sedikit menghangat. Ia tidak pernah menerima pujian sepersonal ini dari Ricky. Pujian Ricky selalu berbau sanjungan yang mengharapkan timbal balik. Pujian Adit terasa seperti air yang jernih. Tolong, Adit.
Sudah kubilang, jangan terlalu formal. Panggil saja Fitri, pinta Fitri. Baik, Fitri, jawab Adit, senyumnya semakin lebar. Aku punya kejutan kecil. Besok, tim kita akan mengadakan perjalanan lapangan ke salah satu desa binaan di Jawa Barat. Sekaligus peresmian pusat pelatihan baru. Aku harap kamu bisa ikut. Kamu harus melihat langsung dampak dari pekerjaan kita. Fitri berpikir sejenak. Biasanya, ia akan mengirimkan Pak Surya. Tetapi ide untuk keluar dari sangkar emas korporasi dan melihat dunia yang ia bantu ubah, terasa sangat menarik. Tentu, Adit. Aku akan ikut. Sudah terlalu lama aku hanya melihat dunia dari jendela kantor ini. Sudah saatnya aku kembali menjejakkan kaki ke bumi. Putus Fitri. Keesokan harinya, Fitri menanggalkan gaun kerjanya dan mengenakan kemeja kasual yang nyaman. Ia bergabung dengan tim proyek Alpha dalam perjalanan panjang. Dalam mobil, ia dan Adit banyak berbincang, tidak hanya soal bisnis, tetapi tentang buku, musik, dan masa lalu. Fitri menemukan bahwa Adit juga menyimpan cerita tentang masa lalu yang sulit, tentang bagaimana ia pernah diremehkan karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Aku sering berpikir, Fitri, kata Adit, matanya menerawang ke jalanan yang ramai. Orang-orang sepertimu dan aku, kita membangun diri kita dua kali. Sekali untuk bertahan hidup, dan sekali lagi untuk membuktikan diri pada dunia. Bukan pada dunia, Adit, koreksi Fitri, menoleh padanya. Tapi pada diri kita sendiri. Dunia hanya perlu mengikuti. Aku dulu membiarkan Ricky mendefinisikan nilaiku, dan itu adalah kesalahan. Sekarang, aku hanya mendengarkan hatiku. Benar? Adit mengangguk. Mungkin itu mengapa kamu sangat sukses. Kamu memiliki ketulusan yang tajam. Kamu tidak mengintimidasi, tetapi kamu menenangkan. Itu adalah kombinasi yang langka. Perjalanan itu terasa sangat berbeda dari setiap perjalanan bisnis yang pernah ia lakukan dengan Ricky. Ricky selalu memaksakan agenda dan fokus pada penampilan. Dengan Adit, Fitri merasa ia bisa menjadi dirinya yang apa adanya, tanpa filter. Saat mereka tiba di desa binaan, Fitri disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Perempuan-perempuan muda dari berbagai usia mengerumuninya, mata mereka dipenuhi kekaguman. Mereka tidak melihat CEO yang kaya raya, melainkan melihat inspirasi hidup. Di atas panggung sederhana, Fitri memberikan pidato tanpa teks. Dulu, saya juga pernah merasa kecil. Saya pernah merasa bahwa suara saya tidak didengar. Saya bahkan pernah berpikir bahwa nilai saya hanya sebatas apa yang saya sajikan di meja makan, ujar Fitri, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Tapi kalian harus tahu, setiap orang memiliki anggraini capital di dalam dirinya. Itu adalah modal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Modal berupa kecerdasan, ketekunan, dan kemauan untuk bangkit. Jangan biarkan siapapun, entah itu suami, pacar, atasan, atau bahkan lingkungan, mencuri modal itu dari Anda. Saya bukan datang untuk memberi uang. Saya datang untuk memberi kalian alat untuk menemukan kekuatan itu. Gunakan proyek Alpha ini, gunakan pengetahuan ini. Dan suatu hari, ketika kalian sukses, saya minta satu hal. Gunakan kesuksesan kalian untuk membantu orang lain yang masih mencari cahaya mereka. Tepuk tangan membahana. Fitri merasakan kebahagiaan yang otentik, yang tidak dapat dibeli dengan saham miliaran rupiah. Malam harinya, setelah acara selesai, Fitri dan Adit duduk berdua di teras balai desa, memandangi langit malam yang penuh bintang, jauh dari polusi cahaya kota. Kamu benar-benar menginspirasi mereka, Fitri, kata Adit, suaranya rendah. Kamu yang menciptakan platformnya, Adit. Aku hanya memberikan ceritanya, balas Fitri, tersenyum. Cerita itu penting, kata Adit, menoleh ke arah Fitri. Dan aku bangga menjadi bagian dari babak baru ceritamu. Mereka terdiam sejenak. Keheningan itu bukanlah kekosongan, melainkan komunikasi nonverbal yang kaya. Kamu tahu, Fitri, lanjut Adit. Melihat caramu bangkit dan cara kamu menggunakan kekuasaanmu, itu luar biasa. Kamu tidak menggunakan kekayaanmu untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki apa yang salah di dunia ini. Itu alasan kenapa aku sangat ingin bekerja denganmu. Fitri menatap Adit, matanya berkaca-kaca.
Ia melihat di mata Adit bukan lagi CEO dan CTO, tetapi dua jiwa yang saling memahami. Terima kasih, Adit. Aku juga senang kamu ada di sini. Setelah semua badai yang aku lalui, aku akhirnya merasa ada fondasi yang kokoh untuk masa depanku. Dan itu bukan lagi fondasi yang dibangun di atas kebohongan, ujar Fitri tulus. Hubungan Fitri dan Adit telah melampaui sekadar rekan kerja. Itu adalah kemitraan batin yang dibangun di atas rasa hormat, kejujuran, dan visi yang sama. Fitri tahu, babak baru dalam hidupnya ini tidak lagi perlu ditutup-tutupi, melainkan harus dinikmati dengan penuh syukur. Tamat.